Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali kakak dengan Kak Rizky, kakak dari Universitas Terbuka. Gimana nih kabar kalian pada siang hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah kalau kalian sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, agar kita bisa menuntut ilmu dengan kondisi fit dan berenergi. Masih semangat ya? Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Naura untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, di pertemuan kali ini kakak ingin melanjutkan materi kita tentang teks observasi. Bagaimana nih pemahaman kalian tentang teks observasi? Apakah kalian sudah paham tentang pengertian teks observasi, ciri-ciri dan cara membuat laporan hasil teks observasi tersebut? Apakah sudah paham? Sudah. Iya. Di pertemuan minggu lalu kakak sudah memberikan kalian tugas nih kepada kalian. Ayo, sudah buat belum? Sudah buat. Nah, kakak memberikan tugas kepada kalian untuk membuat laporan teks hasil observasi dengan baik dan benar. Apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah dong Kak. Sudah ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Najwa terlebih dahulu untuk membacakan laporan hasil teks observasinya. Kamu membahas tentang apa nih laporan? Di sini saya membawa laporan hasil observasi tentang banjir nih Kak. Iya, silakan dibaca. Banjir merupakan suatu peristiwa alam yang terjadi saat sejumlah besar air menggenangi sebagian wilayah daratan dalam waktu tertentu. Biasanya, tempat yang terkena banjir adalah daerah perkotaan dengan pemukiman padat di sepanjang aliran sungai. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Secara ilmiah, banjir bisa terjadi karena curah hujan tinggi. Namun, faktor utamanya adalah karena ulah manusia itu sendiri. Kegiatan seperti membuang sampah sembarangan, terutama pada tempat-tempat umum dan sungai, mengakibatkan terhambatnya aliran sungai dan membuat air sungai menjadi meluap. Selain itu, menebang pohon secara liar juga menyebabkan berkurangnya daerah resapan air hujan. Meskipun faktor alam penyebab banjir tidak bisa kita atasi, ada beberapa upaya yang lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir, misalnya dengan mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah resapan air, menanam kembali bibit pohon di tempat yang telah rusak, dan membersihkan aliran sungai dari sampah-sampah yang menghambatnya. Atau cara termudahnya adalah dengan menjaga lingkungan dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang aliran sungai. Dengan melakukan upaya tersebut, kita dapat mencegah banjir saat musim hujan tiba. Wah, sangat bagus sekali ya laporan hasil teks observasi kamu, Najwa. Di sini kamu menjelaskan secara rinci ya tentang apa itu banjir, faktor-faktor penyebab banjir, dan bagaimana cara mengatasi banjir itu ya tadi, yang jangan buang sampah sembarangan ke sungai gitu ya. Deskripsi bagian yang kamu sudah utarakan juga sudah sesuai dengan sistematika teks observasi ya. Perlu kalian ketahui bahwa teks observasi ini merupakan kumpulan data-data yang kalian kumpulkan. Lalu dari data tersebut kalian itu melakukan pengamatan ya, yang dibuat secara langsung untuk mengungkapkan fakta. Seperti tadi Najwa mengobservasi secara langsung cara-cara yang dilakukan untuk menanggulangi banjir. Nah, itu salah satu fakta ya yang di lapangan. Dan juga kamu sudah membuat teks observasi dengan teks yang mudah dibaca dan menarik, sehingga orang-orang akan mudah memahami teks yang sudah kamu buat. Nah, bagus ya Najwa. Nah, dari teks yang sudah Najwa buat, sudah memenuhi syarat dari penulisan teks hasil observasi. Selanjutnya, silakan Naura untuk membacakan tugasnya. Tema observasi yang kamu buat tentang apa nih? Baik Kak, saya membuat laporan teks hasil observasi bertema tentang perpustakaan di sekolah. Perpustakaan di sekolah, oke. Silakan dibacakan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu fasilitas yang penting yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Fungsi utama perpustakaan adalah menyediakan berbagai jenis informasi yang bisa diakses oleh guru maupun siswa. Keberadaan perpustakaan tidak hanya menunjang kegiatan akademik, tetapi juga membentuk budaya literasi dan kebiasaan membaca sejak dini. Secara umum, perpustakaan terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah ruang koleksi buku, area baca, meja, dan area preferensi.
Buku-buku di perpustakaan biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis dan mata pelajaran seperti fiksi dan non-fiksi, buku pelajaran ensiklopedia, dan kamus. Beberapa perpustakaan juga menyediakan komputer dan akses internet. Suasana di perpustakaan biasanya tenang dan nyaman agar ketika kita membaca menjadi fokus dan tidak terganggu dengan kebisingan. Perpustakaan sekolah memiliki manfaat besar dalam proses pendidikan. Selain sebagai tempat belajar, perpustakaan juga mendukung keterampilan literasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta mengajarkan tanggung jawab melalui sistem peminjaman. Wah, sangat keren sekali ya teks hasil observasi kamu, Naura, tentang apa tadi, perpustakaan ya. Di sana kamu sudah menerangkan dari mulai deskripsi umum perpustakaan, fasilitas apa aja tadi yang ada di perpustakaan ya, seperti kayak buku ensiklopedia tadi ya. Dan manfaat apa dari perpustakaan itu sendiri yang dirasakan oleh siswa. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kalian itu sudah paham ya tentang materi yang sudah Kakak sampaikan. Nah, teman-teman sudah paham kan apa itu teks observasi? Sudah ya, sudah paham. Di penghujung pembelajaran kita, Kakak ingin memberikan pengertian singkat lagi nih tentang apa itu teks observasi agar kalian tidak lupa ya. Jadi berdasarkan gambar yang di sini, yang ciri-ciri hasil observasi ya, kalian bisa melihat di sini. Jadi teks observasi ini merupakan teks yang digunakan untuk kalian itu mengamati objek ya secara nyata untuk mengungkapkan fakta-fakta yang real gitu, yang nyata di balik objek yang kalian amati. Nah, teks observasi itu biasanya bersifat objektif ya. Maksudnya apa sih objektif? Yaitu harus sesuai pendapat kalian pribadi, nggak boleh dari pendapat orang lalu kalian jadiin teks itu teks observasi. Oke. Terus harus berdasarkan fakta juga. Jadi sesuai dengan apa adanya yang udah kalian lihat, kalian nggak boleh ngada-ngada gitu loh. Terus bersifat khusus atau spesifik dan juga bersifat lengkap ya. Jadi strukturnya disajikan harus lengkap dari mulai pendahuluan tadi, deskripsi umumnya, isinya, dan juga manfaatnya ya. Oke, dan juga disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi agar teks kalian itu menjadi menarik ya, kalian harus membuat kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan keadaan zaman kita sekarang gitu. Agar pembaca yang membaca teks observasi kalian itu tidak menjadi bosan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran Kak Rizkia hari ini dengan seksama. Kakak harap kalian dapat memahami dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah Kak Rizky ajarkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.